Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang larutan buffer atau disebut juga larutan penyangga. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan secara singkat ini bisa menjadi bahan untuk mereview ya, supaya lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH sehingga ketika ada suatu bahan ditambahkan buffer itu berarti buffer tadi bisa mempertahankan pH-nya agar tidak berubah secara signifikan. Contoh-contohnya dalam organisme, dalam darah, dalam air liur, dalam cairan sel itu terkandung sistem buffer. Dan juga dalam bahan-bahan yang kita konsumsi dalam minuman, ya cairan seperti itu ya, kosmetik itu juga ada kandungan buffer di dalamnya yang tujuannya tadi untuk menjaga pH-nya tidak berubah secara signifikan. Karena ketika bahan tadi berubah pH, dia akan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak maksimal penggunaannya, manfaatnya. Gitu. Oke, lanjut. Ini contoh senyawa asam basa yang ada di slide hidrolisis juga, harap diingat-ingat. Lalu ini mengulang tentang reaksi antara asam dan basa, di mana senyawa garam tersusun dari ion sisa basa dulu yang ditulis, baru ion sisa asam. Ya. Oke, lalu apa ya buffer itu tadi ya sudah Ibu sampaikan yang dapat mempertahankan pH. Larutan buffer dibagi menjadi dua, ada buffer asam, ada buffer basa. Buffer basa atau asam intinya kurang lebih sama ya. Untuk buffer asam berarti tersusun dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasi. Untuk buffer basa berarti tersusun dari basa lemah dan garamnya atau disebut bisa juga asam konjugasinya. Nah, untuk asam lemah, contoh langsung deh ya. Nah, gini. Kan tadi apa isi larutan buffer adalah asam lemah dengan garamnya. Nah, si garam yang tersusun dari apa garamnya ini harus tersusun dari suatu asam lemah yang sama dengan asam lemah yang ini dan berikatan dengan basanya basa kuat, ion dari basa kuat. Jadi nggak boleh misalkan asam lemah dengan asam lemahnya sama dengan ini dan basanya juga lemah, nggak bisa. Jadi harus salah satunya harus kuat. Nah, begitu juga dengan buffer basa, berarti tersusun dari basa lemah. Buffer basa berarti basa lemah dengan garamnya, di mana garamnya itu tersusun dari basa lemah yang sama, berikatan dengan asamnya harus kuat, gitu. Nah, apakah ini campuran buffer ya? H3PO4 dengan H2PO4-. Nah, ini memang agak beda. Dia bukan seperti senyawa garam ya, tapi ini adalah antara asam lemah dengan basa konjugasi. Ya. Kalau kalian ingat, apa itu basa konjugasi? Materi yang pernah Ibu sampaikan di bab sebelumnya adalah basa konjugasi yaitu hasil dari asam bromsudlori melepaskan ion H+. Jadi misalnya nih H3O4 bertindak sebagai asam kan ya. Maka ketika dia bertindak sebagai asam berarti satu H+-nya berkurang. Nah, hasilnya menjadi basa konjugasinya. Ya, yaitu hanya berkurang satu. Itu adalah perpaduan buffer juga. Jadi bisa dengan garamnya atau dengan basa konjugasi untuk buffer asam. Lanjut HCOOH dengan CaHCO2. Ini adalah asam lemah dengan garam. Garamnya dari basanya kuat dari CaOH dan HCOOH adalah asam lemah. Nah, ini adalah pas nih benar perpaduan dari buffer. Ya. Ini juga buffer. Yang ini NaCl adalah garam dari basa kuat dan asam kuat dan HCl adalah asam kuat. Ya. Ini bukan buffer alasannya karena HCl itu asam kuat. Jadi untuk syarat buffer harus asamnya lemah dengan garamnya. Ya, HF dan NaHCOO. HF adalah asam lemah dan NaHCOO adalah garam yang mana Na itu basa kuat dengan asam lemah. Secara lihat rumus sih oke nih bisa jadi buffer, tapi syaratnya harus garamnya. Berarti yang asam yang sama. Ya. Kalau Ibu ganti, ini jadi kalau Ibu ganti jadi NaF, nah itu baru bisa jadi buffer. Tapi kalau dengan NaHCOO, ini bukan garamnya ya. Maka ini bukan buffer. Gitu. Nah, yang selanjutnya
Mungkin bisa kalian coba telah sendiri ya. Lanjut. Ini rumusnya untuk buffer ada 2 saja. Kalau hidrolisis kan ada 3 rumus ya. Ada yang total, asam, dan basa. Kalau buffer hanya asam dan basa. Dan rumusnya juga nggak beda jauh, mirip tuh ya. Kalau jika dia termasuk buffer asam, yaitu gabungan dari asam lemah dengan garamnya, maka rumusnya pakai Ka mol asam per mol garam dikali valensi garam. Kalau buffer basa berarti OH min. Berarti Kb kali mol basa per mol garam dikali valensi garam. Berarti langkah selanjutnya cari pOH baru nanti cari pH. Rumusnya 14 dikurang pOH. Oke Ibu, contoh lihat soal yang ini sudah dibahas di kelas ya. Atau enggak ini gambarannya deh. Kalau buffer itu pasti eh, harus ada yang berlebih. Yang berlebih adalah yang lemahnya, bukan yang kuat. Ini kan yang kuat ya. Dan udah pasti ada garam yang terbentuk dengan ada perpaduan sisa dari asam lemah. Nah, ini hasil ini kita sebut buffer. Beda dengan hidrolisis. Oh ya, makanya di sini syaratnya mol yang lemah ya itu harus lebih besar daripada mol yang kuat. Itu supaya perhitungannya kayak gini dapat berlebih nih si yang lemahnya. Kan di sini HCOH lemah molnya 40 lebih besar ya daripada mol yang kuat. NaOH kuat molnya 20. Ini untuk koefisien 1,1 ya. Contoh ini ya sebanyak 100 mili CH3COH 0,02 M direaksikan dengan 100 mili larutan NaOH 0,01 M. Stepnya mirip sama dengan yang buffer ya, cari molnya dulu. Rumus mol adalah volume dikali konsentrasi sehingga dapat 2 mol, milimol. Habis itu molnya dari NaOH kita cari juga nilainya 100 dikali 0,1. Nah, sehingga dapat 1 milimol. Ya. Jika jumlah H plus dan OH minnya juga udah sama, itu udah pasti reaksinya perbandingannya 1:1. Artinya, kita bisa langsung lihat mol yang lemah lebih besar nggak daripada mol yang kuat. Kalau iya, berarti dia akan menghasilkan buffer. Ini udah sama. Lalu langsung senyawa garam yang dihasilkan ion garam dari ion pengusuhan basa dulu, berarti Na, CH3COO dengan menghasilkan molekul air 1. MRS, berarti 2 mol, 1 mol. Ya. Reaksi pembatasnya yang jumlah molnya paling kecil. Jadi di sini 1, 1, 1, 1. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 semua. Jadi nilai yang di barisan R ini diperoleh dari 1 mol dikali setiap koefisiennya. Koefisiennya 1 ya, berarti 1. 1 kali 1, dan seterusnya. Terus ini di selisih ya, 2 dikurang 1, 1 dikurang 1. Habis ya, NaOH-nya, garamnya udah pasti terbentuk ya. Di akhir ada asam lemah dengan ini adalah garamnya. Ya, maka ini akan perhitungan pH-nya menggunakan rumus buffer. Buffer asam ya. Buffer asam ya, karena asam lemah dan garamnya kan. Jadi rumus buffer asam kan ini ya, H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam dikali valensi garam. Ka-nya berapa? Ini ya. Mol asam yang mana? Yang ini, yang sudah sisa, yang sudah selesai reaksi, yaitu tinggal 1 mol ya. Per mol garamnya adalah juga 1 dikali valensi garam, nah jumlah ion NaCOO-nya cuma 1 ya, berarti kali 1. Sehingga H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 atau pH sama dengan min log dari 1 kali 10 pangkat min 5. Caranya, ingat yang pangkat negatif di atas taruh di depan jadi positif, min log satunya mengikuti saja di belakang. Atau sama juga dengan 5 pH-nya. Oke, itu contoh yang buffer asam. Mungkin buffer basa bisa Ibu bahas dari soal yang ada di sini. Nah, bentar. Ya, oke, Ibu lanjut contoh yang buffer basa. Sama seperti yang dibahas di kelas ya. Jadi, ada 110 ml H4OH 0,1 M dicampur dengan 50 ml H2SO4 0,2 M. Tentukan pH larutan. Campuran ini ya. Pertama itu molnya dulu. Jadi NH4OH itu mol
diperoleh dari volume dikali konsentrasi. Dapat 10 milimol. Lalu molnya si H2SO4 juga dicari. 50 kali 0,02. Nah, ini kalau kita hilangin satu nolnya berarti kan 0,2 kali 5. 0,2 kali 5 adalah 1. Nah, lalu reaksinya kita tulis ini boleh nulis NH4 dulu, baru sebentar, tambah H2SO4 atau terbalik nggak masalah. Tadi seperti yang bilang harus ingat samain dulu OH dan H+. Nah, ini OH-nya 1, H+-nya 2, maka kasih koefisien 2 di depan. Ya. Lalu ion senyawa garamnya, ion basanya dulu, NH4-nya ada 2 ya. NH4 dan SO4-nya mengikuti di belakang. Lalu menghasilkan 2 molekul air. Lalu kita MRS, NaOH-nya 10 milimol, tulis apa adanya. Ini 1. Lalu kita lihat reaksinya ini koefisiennya tidak 1:1 seperti contoh sebelumnya. Mereka ini ada koefisien 2. Jadi harus kita bagi mol mula-mula dengan koefisien 10 bagi 2, 5, 1 bagi 1, 1. Lalu kita pilih mana yang paling kecil, yaitu H2SO4. Jadi dia akan habis bereaksi. Nilai mol ini 1 dikali koefisien ini, tulis di sini. 1 kali 1, 1. Ini koefisiennya 1 semua ya. Oh, ini dong yang 2. Berarti 1 kali 2, 2. Ya. Maaf ya, ini buru-buru. 10 dikurang 2, 8. Habis 1, 2. Di akhir reaksi kita lihat ada garam. Dan ini ada basa lemah. Maka hidrolisis, buffer basa. TOH- Kb mol basa per mol garam kali valensi garam. Kb-nya, oke, bentar. Ini gimana cara ngilanginnya ya? Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basanya dulu 8 per mol garamnya 1. Nah, ini valensi garamnya 2 ya. Tuh. Karena jumlah ion yang lemahnya ada 2. Sehingga ini berantakan nulisnya ya. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 ya. 8 bagi 2, 4. Sehingga 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga POH yaitu min log dari 4 kali 10 pangkat min 5. Yaitu 5 min log. Nah, lanjut. pH sama dengan 14 dikurang 5 min log 4. Sama dengan berapa 14 kurang 5? 9 min kali min plus. Oke, jadi jawabannya pH buffernya sekian. Nah, dari penjelasan Ibu, intinya tidak selalu kalau yang koefisiennya 2, 1 itu buffer, bisa jadi dia hidrolisis. Ya, atau tidak juga selalu yang koefisiennya 1, 1 itu pasti hidrolisis, bisa juga jadi buffer. Jadi tergantung MRS-MRS-annya. Kalian lihat di akhir, kalau buffer, pasti terbentuk garam dengan ada sisa yang dari lemah. Kalau basa, hidrolisis, itu reaksinya habis dua-duanya, hanya tersisa garam saja. Baru itu pakai rumus hidrolisis. Ibu harap bisa dipahami dan soal yang kayak gini misalnya, berarti ada larutan P, Q, R, S, T, mana yang termasuk buffer. Ya, berarti kita cari aja yang pH-nya tidak berubah secara signifikan. Ini pH awal, ini ketika ditambah air, ditambah basa, ditambah asam. Nah, contoh yang ini pH-nya signifikan berubah nih dari 9 ditambah air jadi 8. Ini udah terlalu jauh. Nah, jadi jawabannya adalah yang S, di mana awalnya 8, terus turun jadi 7,7, 8,1, 7,9. Ini lebih stabil nilainya. Gitu. Dan soal-soal kayak gini, ini tidak perlu mencari sampai akhir dapat pH-nya berapa, hanya tinggal kalian ngeh dulu reaksi asam basa. Misal 1 dan 2. 1 itu asam ya, 2 itu asam. Ah, ini nggak mungkin akan menghasilkan buffer. 1 dan 4. HNO3 asam lemah, asam kuat. Dengan 4 itu NH4OH adalah basa lemah. Nah, ini mungkin nih bisa menjadi buffer. Tapi syaratnya yang lemah harus lebih besar. Nah, molnya berapa nih yang nomor 4? Molnya adalah 50. Oke, kayaknya nggak cukup videonya. Mudah-mudahan bisa dibahas di
pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum.